Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang kata Allah, dan apa saja, ini orang beriman ini, dan apa saja musibah yang menimpamu kata Allah, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi apa-apa yang sedang terjadi ini itu akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Orang beriman ini harus mengakuinya. Ini tauhid ini. Kalau masih saja musibah yang terjadi itu karena Allah menzalimi hambanya, maka dia termasuk orang-orang kafir. Jadi apa-apa yang sedang terjadi 2010, 2006, 2022, ya kan, Semeru, Merapi, jangan sampai Merbabu ya kan. Merbabu bahaya, Merapi saja yang sudah biasa, dan larinya lumpur sudah ditentukan sama Allah, ke sana, itu. Nah, jadi apa-apa yang menimpa kita ini skalanya besar atau kecil, skalanya dalam 8 orang satu keluarga itu yang kena satu atau yang kena semuanya, itu karena perbuatan tangan kita sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar daripada dosa-dosa kita itu, ya kan? Jadi kita wis ngayal, wis murka, wis durhaka, wis saenake dhewe, wis komplit lah, wis komplit pokoknya wis kabeh dilanggar. Nah, lalu Allah timpakan bencana, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa kita itu. Sebagian dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saja hari ini Jogja, DIY, Jateng, ayam tentrem gemah ripah lo jinawi, jangan dikira kalau di antara saudara-saudara kita itu menghidupkan malam dengan berzina, menghidupkan malam dengan berzudi, menghidupkan malam dengan minuman keras, ya nanti orang-orang seperti kita yang insya Allah taat kepada Allah dan Rasulnya ini juga kena nanti. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, mari kita beriman kepada Allah dengan apa-apa yang sudah tercantumkan dalam Al-Quran, diimani sekuat tenaga, sebisanya, semampunya. Jangan sampai ketika turun musibah kita mengatakan, wah Gusti Allah mah ora mesake karo hambane dhewe, hamba ditahan karena Allah kuasa. Ini kita ngomong orang-orang beriman ya. Engko lah kowe mbayangke kae wong Jepang nyatane ya ora do salat kan, kae mah do tentrem-tentrem wae. Dan itu urusan mereka, karena sudah tidak ada bagian bagi orang-orang itu di akhirat. Jadi orang-orang kafir itu sudah tidak ada bagiannya di akhirat. Dan dia sejak menjadi kafir itu, sejak menjadi non-muslim itu, sejak menjadi apa yang dia tidak taati Allah dan Rasulnya itu, maka dia sudah musibah terbesar yang dia hadapi. Jadi semua perbuatannya musibah. Geraknya, perjalanannya, makannya, senangnya, sedihnya itu sudah musibah. Musibah terbesar adalah menduakan Allah, mentinggalkan Allah. Musibah terbesar adalah tidak beragama. Sekarang baru ngetren anak-anak agnostik, bangga. Saya tidak bertuhan tapi percaya agama. Saya percaya agama tapi tidak percaya Tuhan. Cangkem mulai bawa menang ya. Jadi itu berbahasa-bahasa. Jadi orang-orang itu hanya berbahasa-bahasa. Talbis,
menghukum-hukumi perbuatannya sendiri. Jadi seperti benar itu, kayak benar itu. Nah, ini memang dunia ini seperti itu. Sahabatnya ya Allah. Itu tadi Quran surat Asy-Syura ayat 30. Lalu yang selanjutnya, kenapa turun bencana? Karena dosa mengingkari nikmat Allah. Jadi mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tapi mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini surat An-Nahl ayat 83. Jadi kebanyakan orang-orang tuh tahu itu bahwa ini nikmat Allah, hujan turun, ya toh, nikmat Allah, angin yang berhembus, bahkan orang-orang kafir itu pernikmat daripada fasilitasnya Allah. Dia di pinggir pantai, dia bisa beli sungai, bisa beli pinggiran-pinggiran pantai di Bali, di Raja Empat, itu kan orang-orang kafir itu yang punya itu. Dan dia memiliki area-area itu miliknya Allah itu. Dimilikinya sedemikian rupa sama mereka. Dan kita orang-orang yang beriman kalau mau masuk ke situ bayar. Enggak apa-apa, kebiasaan seperti Sugewadi bayar. Dia ingin mendapatkan uang dari situ dah. Ya dia itu aja, dibayar aja enggak apa-apa. Saya di Raja Empat dulu 10 hari 3 orang habis 65 juta. Jadi teman-teman nggak usah kesana aja lah. Mahal, ya kan? Sahabatku itu Allah. Jadi mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tetapi mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran surat An-Nahl ayat 83. Teman-teman kalau bilang Tuhan, sambung Tuhan apa sih? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang Islam itu sekarang pengen menyatu dengan kalimat toleransi beragama, sehingga dia nggak nyaman ngomong Allah. Ya semoga Tuhan berkati kita. Berkati berkat genduren. Jadi jangan males ngomong Allah. Astagfirullah, nek kena gempa nembe. Allahu Akbar. Jarang, ya Tuhan. Jarang. Astagfirullahaladzim. TV analognya mati weh Gusti Allah. Ya Gusti Allah. Itu gara-gara TV analognya mati. Ambok mati tiap dino monggo itu. Alhamdulillah. Tapi ini jangan dikira nanti kalau ada 31 channel 1 TVRI, insya Allah setengah halal setengah haram. Saya liane akeh harame itu. Wah ya Allah ya Rabbi. Nanti kalau ada 1 channel porno, 1 channel homoseksual, 1 channel riba, 1 channel judi di TV itu, nggak ada yang bisa ngarang kita. Wong itu sudah belian pribadi. Ini ya desain internasional. Ini yang disebut dengan Freemasonry yang kita bahas tahun 1991 yang lalu, bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Jadi mapping ya seperti sekarang ini. Teman-teman tidak usah bingung. Wis pokoknya jenengan kula taat karo Gusti Allah ra Kanjeng Nabi. Bismillah. Sengsara pirang tahun, 63 tahun, 77 tahun, 100 tahun paling pol sengsara. Harap sepiro meneh. Anda mau ngejar-ngejar harta, persis Anda mengejar bayangan Anda sendiri jam 09.00 esuk. Jam 09.00 esuk itu bayangan kita di depan. Kejaran itu. Sampai kiamat orang kecekel. Bawa dari langkah. Itu kalau ngejar harta itu seperti itu. Itu. Jadi sahabatku yang Allah, mari. Jadi dosa mengingkari nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi
iya ndak kau dustakan. Sampai Gusti Allah iki jane mangkel karo wak dhewe. Gitu. Ajeng wak dhewe saya termasuk saya. Ini kalau saya sedang ngomong seperti ini, teman-teman jangan merasa antum yang dihakimi. Enggak, ini saya juga dalam rangka sedang self talk, sedang ngomong dengan diri sendiri dan teman-teman mendengarkannya. Karena insya Allah kami ini berusaha untuk melakukan apa-apa yang kita sampaikan. Jadi piye caranya melakukan apa-apa yang kita sampaikan, kita melakukannya. Sehingga kabura maqtan indallah itu enggak menimpa kita. Kebencian yang amat sangat ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, itu tolong kita hindari. Sahabatku yang kata Allah. Terus yang selanjutnya adalah berbuat zalim, berbuat dolim, dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota, kata Allah. Quran surat Al-Qasas ayat 59. Dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota, kata Allah, kecuali di dalamnya melakukan kezaliman. Jadi kota Cianjur itu nggak bakal digituin kalau dia tidak melakukan kezaliman. Jogja 2006 nggak bakal dikasih gempa kalau tidak melakukan kezaliman. Dan ini harus kita yakini. Dari ini walaupun memang ada lempengan dilewati secara ilmiah itu dan sebagainya, itu masih ingat ke orang Kersan itu sing takmi wadon melayu nang sawahe joget kok. Sing jarang ngomong Allah ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Astagfirullahaladzim. Ini tempat kita ini jadi jadi dapur umum ya Pak Topo. Pengungsian di sini. Aku jagong dengar kono kayak aku turunin kono WA-nan WA-nan kanca-kanca sing ora kena gempa. Alhamdulillah waktu itu dapat terpal. Dapat terpal 1 kontainer. Kita bagi masyarakat. Alhamdulillah tidak ada fitnah buat saya karena saya nggak dapat. Jadi terpalnya itu dibagi semua. Alhamdulillah. Jadi seperti itu teman-teman. Waktu 2006 kenapa digitukan ya? Waktu itu kan Masya Allah yang namanya kemusyrikan kan merajalela. Totor itu hampir semua. Awang mulai itu ke masjid ban magribani langsung perjalanan gue totor. Nyorek ya istilahnya. Nyorek. Bilek, ayo nyorek. Kenapa kok? Bar sholat itu pahala, nyorek itu dosa bu. Gitu. Jadi sahabat yang kata Allah, jadi tolong ini mari kita yakini. Yang ketiga, yang keempat, bermewah-mewah dan melakukan kedurhakaan. Jadi munculnya bencana itu adalah bermewah-mewah dan melakukan kedurhakaan. Ya, Arab Saudi sekarang sudah mulai liberal, ya, sudah dilepas semua. Itu nanti kalau Makkah dan Madinah itu nanti kalau nggak dijaga, mulai melebu ke situ ya sudah akhir zaman. Benteng pertahanan dunia ya 2 itu kok, sama yang satunya yang sudah diusak asik sama Israel laknatullah alaih, Masjidil Aqsa. Jadi sahabatku ya Allah, mari yang sedikit ini, kita yang sedikit ini berusaha untuk menjadi selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bermewah-mewah. Anek wak dhewe bermewah-mewah kok nek Muhammad bin Salman ya bisa bermewah-mewah ada. Nek wak dhewe ora duwe apa-apa wak dhewe. Wong putra-putra Arab Saudi pangeran itu saking bingungnya dolanan ya toh, dolanane karo macan kok. Guyonan karo macan saking bingungnya. Apa ki sing amazing itu apa ini ya bingung. Kula ora serem ya.
Ya terakhir yo macan kuwi kan. Macan madang bareng ambek ya mudah-mudahan ora dikotak. Ya, karena bagaimanapun juga adalah macan. Bukan trio macan ya. Trio macan. Sahabatku yang kita Allah, kami peringatkan orang-orang yang hidup mewah untuk taat kepada Allah. Jadi hidup mewah itu boleh, hidup berkecukupan, apa-apanya ada itu boleh. Tapi harus tetap taat kepada Allah dalam rangka mensyukuri kemewahan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kepada mereka itu boleh. Tapi kalau hidup mewah mereka dibarengi dengan kedurhakaan, maka kemudian berlakulah perkataan kami, kata Allah. Jadi kalau orang-orang hidupnya bermewah-mewah itu lalu dia tidak bersyukur tapi malah berdurhaka kepada Allah, maka berlaku perkataan kami, yaitu kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi akan dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya sepertinya ini kita itu nyaman itu. Kita nggak tahu jalan Magelangnya dong apa itu. Komplit itu ya. Mudah-mudahan karena masih ada majelis-majelis seperti ini, sehingga Allah menahan murkanya, Allah menahan azabnya, Allah menahan siksanya. Sahabat dari Allah, jika bukan lagu loh ini, jika itu bukan ini yang jika penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka berkah dari langit dan bumi akan dicurahkan oleh Allah. Jika mereka dusta dengan ayat-ayat kami, maka kami siksa dengan adab yang amat pedih akibat perbuatannya sendiri. Al-A'raf ayat 96. Jadi kalau kita secara pribadi taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu mengajak istri kita, mengajak anak-anak kita, tapi jangan salah, di antara interaksi kita dengan keluarga itu ada mertua kita. Nah, istri kita punya mertua, yaitu bapak ibu kita. Kita punya mertua, yaitu bapak ibunya istri. Nah, ini harus selesai. Harus selesai, harus kompak, harus nyaman. Karena kita nikah itu dengan keluarga itu, dua keluarga. Jangan sampai diam-diam istri kita teraniaya. Jangan sampai orang kan wale, aku yang teraniaya. Aku ya kudu belajar dari Pak Mahmudi. Pak Mahmudi itu sama mertuanya baik, sama orang tuanya udah nggak ada semua. Pak Mahmudi sudah meninggal semua. Kasihan dia, yatim piatu itu Pak Mahmudi. Yatim piatu yang kuat dia. Sahabat dari Allah, ini termasuk nanti diantaranya munculnya bencana adalah zina, riba yang terang-terangan. Ini sudah kan? Zina terang-terangan, riba terang-terangan. Tapi memang syaratnya dalam Islam itu kalau mau mengatakan dia berzina itu harus melihat seperti timbangan. Nah, itu ya rodoangan kecuali di zoom gitu. Di zoom pasang kamera 19 di kamar itu baru. Makanya ya sudah kesadaran pribadi untuk tidak melakukan banyak hal itu ya yang paling penting itu. Dosa curang, sahabatku dari Allah, 10 tahun Indonesia ini dihadapkan dengan kecurangan. Dia curang tapi orang kebangetan. Biar ini ya curang, ya sejak Pak Karno itu
Pak Harto, terus Pak Habibie, Bu Mega, Pak SBY, Pak Gus Dur dan sebagainya itu presiden-presidennya itu jujur-jujur semuanya itu kroni-kroninya. Nah di belakangnya oligarki bajingan. Jadi itu bajingan itu gitu. Nah, ini makanya teman-teman bismillah kita yang sedikit ini jangan digadaikan itu. Ben pulau-pulau Indonesia udah ditolir apa gitu kayak DWW kok. Wak daerah Pulau Buyo bayar kok wis ben asal dipikir. Yang penting apa wak dhewe sik mlebu nang kersane sik aman gitu. Mudah-mudahan sing kenal karo DPR tolong disampaikan le apa namanya? Le nembeli dalan iki mbok tekan kene iki. Angger arep tekan pesantren kok malah ditembeli. Apa ini untuk musibah piye? Diancam wae. Monggo anak Pak DPR keluar kayak gini. Usul. Tolong itu menuju kosan masyarakat Jogja itu sing bolong-bolong karena sudah memakan korban. Abu Haikal itu ganti ban itu gara-gara iya. Mau ban gede ngono ae ya 2 juta elek regane. Memakan korban di Keloran itu gitu karena ada sisi-sisi aspal di antara aspal dan bukan itu yang lancip gitu loh. Nah, sahabat itu Allah, saya teruskan. Tidak bayar zakat. Nah, teman-teman nanti tahun 2023 mulai Selasa pertama nanti ada volunteer daripada pesantren masyarakat Jogja ini, PMJ Kersan ini yang membuat apa yang disebut dengan SMC PMJ. Apa itu dirupakan amplop ya, amplop. Nah, nanti amplopnya akan kita bagikan ke teman-teman pengajian ini. Tapi bawa pulang. Pas nanti pengajian Selasa, amplop itu sudah diisi. Nek lali ya ditulisi aku meneng-meneng orang sedekah kan. Alhamdulillah jemploke kon. Kudune meneng-meneng sedekah. Nanti diisi 1000, pas ini 7.000 kita maksimalkan sedekah kita. Karena apa? Karena kita nanti belum zakat mal, karena belum masuk nisab. Ya bersedekah saja, bersedekah itu mensyukuri harta yang 1.000 ya 2.500. Pokoknya ada duit 1.000 tok ke 2.500 cemplungin dengan SMC itu. Nanti ini seminggu kok kumpul 1.000 ya, sing dikasihkan SMC 7.000 ayo ora apa-apa. Liyane kayak ke bojomu sedekah sama istri. Kan dengan istri kan sedekah. Apa yang kita berikan kepada istri kita, anak-anak kita adalah sedekah. Itu. Jadi biar ada peningkatan, Lanjut. Tidaklah suatu kaum itu menahan zakatnya, maksudnya tidak mau membayar zakat, kecuali hujan dari langit akan ditahan oleh Allah. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, hujan ini karena hewan-hewan, dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, bukan karena petik, bukan karena entok, bukan karena ayam, bukan karena kambing dan sapi, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Jadi wak dewe kudu nek ketemu kambingnya itu matur nuwun. Matur nuwun gara-gara kowe Allah turunkan hujan. Jadi kalau orang-orang kaya sudah tidak membayar zakat dan orang-orang miskin sudah tidak bersedekah, miskin nggak sedekah. Nah, sedekah kan bisa sedekah ilmu, sedekah senyum, sedekah tenaga, sedekah doa, sedekah harta. Nah, jadi mari kita hidupkan sedekah ini. Kalau di PMJ kan sedekahnya sederhana, sedekah sego macan. Nah, itu dilihat itu
teman-teman PMJ ini dilihat, apa grupnya PMJ itu dilihat, gitu. Jangan sok sibuk enggak ya banget ente. Nah dilihat ini, tak lihat ya, PMJ Center itu adalah dilihat, mosok nonton apa namanya Dodit Mulyanto terus. Nah dilihat ini grup kita adalah Bismillahirrahmanirrahim PMJ Center sangang puluh 179 ya. Tak blok sih deh, biar tidak ada fitnah di antara kita. Nah, Bismillah. Nah, nanti pelan-pelan ini kita satu apa nih? Melawis tambuan. Oh. Nah, teman-teman nih di grup kita 181. Iki piro iki? 40 wong to iki. Sing ora teko akeh bulan nanti. Iki sudah rolas iki. Nah, mari kita saudara-saudaraku yang ada di grup PMJ bertobatlah. Sehingga meniki di rumah kene YouTube ditonton wong 500 kok 40 sama kan. Banyak. Berapa penontonmu? Lumayan 1000. Ada yang 1000, ada yang 70, 80. Iya. Nah ini nanti kita apa namanya supaya kita maksimal di majelis ini, kita betul-betul kita maksimalkan. Karena kita ini kalau nggak sungguh-sungguh nanti ya nggak jadi apa-apa. Yang ketujuh, dosa membiarkan maksiat padahal mampu. Misalnya tadi RT itu membiarkan maksiat. Ini ada warga PMJ yang di RT ini, Pak Sadat ini. Pak Tugiran sudah mana Pak Tugiran? Pak Tugiran sudah lengser ya? Iya. Berapa tahun Pak Tugiran dulu? 9 tahun. Pensiunnya berarti 500 kali 12. Lumayan lek. Untuk sehari itu toh lek. Kita pun iya Allah. Nah, itu kan. Sekarang ganti nilai itu kan Kang Sadat. Kang Sadat RT mana? 1. RT 1. Bismillah. Nanti kita buat apa namanya? Buat kaos untuk RT 1 sampai 8. Tulisannya kaosnya ojo ren dadi Pak RT. Padahal RT do pengen. Sini juga baru Pak Mursid sekarang. Alhamdulillah. Jadi nanti Pak Sadat kalau ada kemungkinan di RT kita diingatkan. Kalau di RT 05 alhamdulillah sering di sini acaranya. Sehingga kalau mau menjelang rapat RT doa dulu. Alhamdulillah. Silakan di RT saya sarankan kepada warga PMJ supaya menjadi RT. Karena satu-satunya jabatan yang tidak pakai modal. Paling berduit itu. Tapi yono Adam nyalon RT yono dadi Adam. Mungkin dia sudah di Adam Husni mungkin orang dadi nanya. Dosa membiarkan maksiat padahal mampu. Mampu itu artinya dia pejabat, dia camat. Teman-teman, saya tuh membayangkan, ya Allah, apa yono bupati mlebu surga itu, apa yono Pak Lurah mlebu surga, ada ya apa yono, ya mesti ini anu. Tapi kalau dilihat daripada tanggung jawabnya, mari lo kan, coba. Abu Bakar As-Siddiq ada pernah gotong apa namanya gandum beras Umar bin Khattab itu karena ada salah satu warganya yang kelaparan sampai segitunya.
Saiki malah balang-balang ke kaos kalau merenggut itu. Waduh ya Allah. Untung teman-teman nggak jadi pemimpin. Beruntung. Ya Allah. Amanah itu kan amanah itu. Pemimpin itu amanah. Dan ini termasuk munculnya apa yang disebut dengan bencana itu karena ini. Karena dosa membiarkan maksiat padahal mampu. Padahal dia pejabat. Pejabat sekarang itu malah kita melayani gitu. Ya kalau datang harus dikasih tempat. Makanya di zikir sosial itu pejabat itu duduk di bawah. Terus pengen wali kota, bupati, mentor, menengah sakti. Pembiar kayu wong marat tuh. Jadi wali kota kan paling 5 tahun tuh. Bupati 5 tahun. Nah ini teman-teman bersyukur ya, yang nggak diamanai jabatan sehingga kita tetap berjalan menapak di bumi. Kan nek wis dadi pejabat lakune beda. Setelahnya HP ini iPhone 14 kan. Mantep kayak padahal mau gawe WA dan tok. Kodene mati we bingung kok. Nah, sahabatku, mari ini akhir zaman. Nah kalau kita sedang ngomong-ngomong seperti ini, nampaknya kayak wadah ini ora bakal mati. Nah, ini kita sedang ngomong-ngomong seperti ini, santai itu koyo-koyo kok. Wadah kayak ora mati. Padahal kan teman-teman kita sudah mendahului kita. Mas Wintolo itu kesini. Selesai foto-foto di situ. Besok sorenya meninggal dunia. Wintolo, anak PMJ zaman biyen. Tapi beliau meninggal dunianya pas sholat asar. Wah, istimewa. Makanya kita jangan berhenti ya. Hijrahnya jangan pas susah toh. Seneng gitu leleng meneh. Keplak dasar Gusti Allah ndier mujar kowe petengel meneh lalu tobat sujud jaya lagi leleng meneh keplak meneh ndier jangan. Jadi apa namanya, kemarin saya dengarkan Ustadz Sakti Al-Jogjawi itu betul-betul hijrah kalau beliau betul-betul hijrah. Jadi apa namanya, karena sudah mengalami semuanya. Yang menarik dari beliau ada ceritanya. Saya jadi artis 10 tahun, mau nikah aja nggak bisa. Padahal yang wanita-wanita yang mengidolakan kan banyak. Begitu hijrah, dapat 3 hari dapat istri. Jadi yang ngefans itu ternyata nggak siap dinikahkan nggak siap, mau kuliah lah cuma hanya untuk senang-senang lah dan sebagainya. Begitu beliau apa namanya hijrah, 3 hari kemudian campur dengan orang-orang soleh, ditawari karo kancane, alhamdulillah. Jadi hijrah. Lanjutkan, mengumpulkan harta atau barang-barang haram. Jadi mengumpulkan barang-barang. Jadi makanya kalau teman-teman ruqyah, barang-barang haram itu musnahkan. Jangan dikumpulkan, hidup bersama kita, diwadahi, jangan. Obong, hancurkan. Supaya kita, karena itu kan ditempati jin-jin, kuntilanak, kuntil bapak, kuntiluwo, komplit itu. Jadi diselesaikan supaya kita selalu apa namanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya enggak ada salahnya juga kita meruqyah diri sendiri dengan baca Quran yang ini Al-Fatihah, Ikhlas, Falaq, Nas, ayat kursi.
Karena tidak semua keinginan kita itu keinginan kita. Maksudnya boleh jadi itu keinginan iblis yang membersamai hati kita, lalu kita malas ngaji, malas baca Quran, pengen ngapusi dan sebagainya, pengen marah dan sebagainya. Waduh, iki aku kok Senin tekan Sabtu, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tahajud terus aku. Waduh, kok kaya ora penak, kok jadi beriman banget kok ini. Itu kata-kata setan. Alhamdulillah, tahajud dan sunnah aku jarang lakoni ya wis ora apa-apa wong sunah ae. Enggak wajar itu. Tidak wajar. Jadi khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Kalau nasihatnya Ustaz Haji Zainuddin MZ terhadap saya ya, waktu pembentukan dompet duafa Republika di rumahnya Pak Jalal Muhsin itu ada 4 tokoh, Kiai Haji Roma Irama, Kiai Haji Jalal Muhsin, Kiai Haji Zainuddin MZ, dan satunya bukan Kiai Haji tapi Dr. Agus Parmi Hadi. 4 itu. Nah itu saya yang menyiapkan air apa namanya, air tehnya. Dan saya ditanya sama Pak Zainuddin, dia nggak kenal sama saya. Dulu Pak Zainuddin pas motok-motoknya, anak muda kamu tadi malam tahajud? Insya Allah mboten Pak ya. Besok kamu harus sungguh-sungguh menyiapkannya dengan minum 3 gelas air putih dan tidur lebih awal. Itu nasihatnya. Jadi kamu boleh hari ini sholat, besok enggak, sholat besok enggak, boleh, itu karena sunnah itu. Jangan kalau pas kenceng-kencengnya imannya muncul kalimat-kalimatnya enggak jelas. Aku nek ora tahajud peker kabeh wae. Enggak boleh. Biasa wae. Aku jane ora duha. Kaya melayang-melayang. Jiwaku kaya piye? Enggak boleh seperti itu. Jadi hiduplah yang wajar. Sahabat wanita Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan kasih sayangnya yang sempurna. Allahumma amin. Dan hari ini kita bergabung, ibunya Mas Yuli dan anaknya Gus Hilmi, Habib Hilmi, itu hafal Quran, anak masih muda, meninggal dunia, masih SMA kelas 3. Nah itu nanti kita sholat gaib untuk keduanya itu, kedua-duanya wanita. Yang satu keluarganya istri saya di Solo sana juga kemarin meninggal dunia. Ini 3-tiganya ahli ibadah. Alhamdulillah. Nanti kita sholat gaib. Pas azan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.